Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cece Pramnati dari kelas TJKT 2 akan membahas apa saja yang saya ketahui dari semester 1 kemarin. Pernah kepikiran nggak sih gimana komputer bisa sekeren sekarang? Dari awalnya sudah di lemari hingga sekarang saya hanya segenggam tangan. Di video ini saya akan membahas semua itu dan simak videonya baik-baik ya. Oke, salah satunya yang saya pelajari di semester 1 adalah generasi komputer. Komputer mengalami perkembangan yang sangat pesat dari waktu ke waktu. Setiap generasi komputer memiliki ciri-ciri khas teknologi yang digunakan. Salah satunya ada di generasi pertama ini yang diciptakan pada tahun 1940 hingga 1956. Generasi pertama ini memiliki ciri-ciri menggunakan vacuum tube sebagai komponen utama dan memiliki ukuran yang sangat besar hingga bisa memenuhi satu ruangan. Juga generasi pertama ini memiliki daya yang sangat boros dan menghasilkan panas yang sangat tinggi. Juga performanya yang sangat lambat dan hanya mampu menjalankan operasi perhitungan sederhana. Generasi pertama ini menggunakan pita magnetik dan kartu berlubang atau punch card sebagai media input atau output. Bahasa pemrogramannya juga yang digunakan adalah bahasa mesin. Contoh komputer generasi pertama adalah ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer atau komputer elektronik pertama yang dibuat untuk keperluan militer AS. Yang kedua adalah UNIVAC atau Universal Automatic Computer 1, komputer komersial pertama yang digunakan untuk bisnis dan kepemerintahan. Nah, lalu ada generasi kedua yang diciptakan pada tahun 1956 hingga 1963. Yang memiliki ciri-ciri menggunakan transistor menggantikan vacuum tube sehingga ukuran komputer lebih kecil dan lebih efisien. Konsumsi dayanya juga lebih rendah dan lebih tahan lama dibandingkan generasi pertama. Juga memiliki kecepatan pemrosesan yang lebih tinggi dari generasi pertama. Penyimpanan datanya juga mulai menggunakan magnetic tape dan magnetic disk. Nah, contoh komputer generasi kedua ini salah satunya adalah IBM 1401, salah satu komputer bisnis yang paling populer saat itu. Juga ada generasi ketiga yang diciptakan pada tahun 1964 hingga 1971. Generasi ketiga ini memiliki ciri-ciri menggunakan integrated circuit atau IC yang menyatukan banyak transistor dalam satu chip. Ukuran komputer yang lebih kecil dan lebih murah dibandingkan generasi sebelumnya. Juga memiliki performa yang lebih cepat dan lebih efisien dalam pemrosesan data. Nah, di generasi ketiga ini mulai digunakan sistem operasi yang memungkinkan komputer menjalankan beberapa tugas sekaligus. Dan generasi ketiga ini adalah komputer yang mulai digunakan oleh perusahaan dan universitas manapun pada saat itu. Juga menggunakan penyimpanan data menggunakan hard disk drive atau HDD ya. Nah, salah satu contoh komputer generasi ketiga salah satunya adalah IBM System sebagai salah satu komputer bisnis pertama yang mendukung berbagai aplikasi. Lalu ada generasi keempat dari tahun 1971 hingga sekarang. Memiliki ciri-ciri menggunakan mikroprosesor yang terintegrasikan ribuan hingga miliaran transistor dalam satu chip kecil. Ada juga pengembangan grafik di generasi keempat ini yang membuat komputer lebih mudah digunakan. Lalu munculnya internet yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan bekerja. Di generasi keempat ini mulai menggunakan mouse, keyboard, dan monitor berwarna yang menjadi standar saat ini. Di generasi keempat ini penyimpanannya mulai menggunakan HDD, SSD, dan cold storage. Lalu ada contoh komputer generasi keempat. Salah satunya adalah IBM PC dari tahun 1981. Komputer pribadi pertama yang sukses di pasaran. Yang kedua ada Apple Macintosh, salah satu komputer pertama dengan antarmuka grafis. Yang ketiga ada laptop dan smartphone yang menjadi peran penting dalam kehidupan kita saat ini. Nah, yang terakhir ada generasi kelima dari masa sekarang hingga masa depan. Juga di generasi kelima ini menggunakan quantum computing yang jauh lebih cepat dalam pemrosesan data dibanding komputer biasa. Nah, di generasi kelima ini komputer semakin kecil dan juga canggih dan dapat digunakan di berbagai keperluan otomatisasi seperti bisa dibawa ke sekolah,
lalu dibawa ke kantor atau dibawa kemana saja. Jadi di generasi kelima ini komputer sangat fleksibel untuk dibawa kemana-mana hingga bisa dipakai di mana-mana. Nah, yang saya pelajari di semester 1 juga, saya mempelajari tentang komponen komputer. Kita akan bahas secara singkat dan padat aja ya. Nah, komponen komputer yang saya tahu salah satunya ada motherboard. Motherboard ini berguna sebagai papan utama yang nyambungin semua komponen komputer. Yang kedua ada prosesor atau CPU. CPU ini adalah otak komputer. Semakin cepat CPU kalian, maka semakin kencang performanya. Yang ketiga ada RAM. RAM ini adalah memori sementara buat jalankan program. Semakin besar RAM, maka semakin lancar multitasking kalian. Yang keempat ada storage. Storage ini terbagi menjadi dua, ada HDD dan juga SSD. Storage ini berguna sebagai tempat penyimpanan. Yang kelima ada GPU atau kartu grafis. Kartu grafis ini buat urusan grafis dan juga gaming. GPU berguna untuk bikin tampilan semakin halus dan semakin bagus. Semakin besar GPU kalian, maka akan semakin bagus grafis game yang kalian mainkan. Yang terakhir ada PSU atau power supply. Power supply ini berguna untuk memberi daya listrik. Jika tidak ada power supply ini, maka komputer kalian tidak akan hidup ya. Nah, di komputer juga memiliki perangkat input dan output. Kita bahas yang pertama ada input device. Input device itu kayak keyboard, mouse, scanner buat masukin perintah ke dalam komputer. Yang kedua ada output device. Output device itu seperti monitor buat tampilan, speaker buat suara, dan printer buat ngeprint ya. Nah, jadi itu yang saya ketahui di semester 1 kemarin. Maafkan bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.